Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Batang, Pak Suyono, SIP MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa, Insinyur Agus Sumantoro. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan OPD Kabupaten Batang, wonten Pak Kepala Dinas Kesbangpol dan segenap jajaran Kepala Dispermades atau yang mewakili, dan Ketua Panitia Silaturahmi Akbar BPD se-Kabupaten Batang Pak Suhartono, para anggota BPD se-Kabupaten Batang yang saya hormati. Niki pun rawuh sedanten apa dereng? Sing saking Reban pundi? Reban. Sing saking Gringsing pundi? Di sepi, ngenten, sarong ngenten, Subah pun kata, saking Bang, lawan pun kata, Wonotunggal, Waronasem, Batang Kota malah sedikit ini, main cedak malah baru sedikit. Banyu Putih, Limpung, ini kampungnya Pak Suyono nih, Limpung. Tulis juga baru sedikit. Kandeman, ternyata Budi Malih Singdereng, Blado, Calungan, Bandar, terus sampun sedanten nggih. Darsono. Dine Wonotunggal. Pun mau Wonotunggal. Pun sedanten. Saniki pertanyaane sing sampun sarapan ngacung. Sing liyane dereng. Wonten sarapane ta mboten niki mangke bagus. Oke, pun mangke berarti bakdo niki. Poso dhisik sekalian habis itu makan siang plus sarapan. Berikutnya sebelum saya mulai, saya pengen saking Reban wonten sing wantun maju napa mboten? Ngacung. Reban. Jenengan mriki Pak. Mriki monggo. Namine sinten? Pak Indaryanto. Wow kan Pak Kepala BPD sudah menyampaikan beberapa usulan dan masukan. Sekarang versi ini jenengan apa masukannya? Ya, terima kasih Bapak Bupati. Kami siap, dan apa yang disampaikan Pak Ketua sangat kami mengapresiasi, dan itu merupakan aspirasi dari kita semua Pak. Aspirasi dari seluruh anggota BPD se-Kabupaten Batang yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua asosiasinya. Intinya nih insentif? Iya, kenaikan insentif Pak untuk kesejahteraan BPD se-Kabupaten Batang. Oke. Iku mawon masukannya. Intinya pokoknya nambah insentif Pak. Sebelum duduk saya kasih kuis, kalau betul dapat hadiah. Soalnya saya angel nomor sing gampang. Monggo terserah panjenengan mawon. Sebutkan 3 nama pantai di Kabupaten Batang. Pantai Sigandu,
Pantai Jodoh, Gresik, Pantai Celong, Pak. Pantai Celong. Ya. Betul apa salah? Betul. Dapat hadiah 200.000. Alhamdulillah. Matur suwun, Pak. Yang berani maju lagi coba angkat tangan. Sing ibu-ibu. Ah, ibu-ibu niku maju. Namanya sinten Bu? Ibu Komariah dari BPD Limbong. Saking BPD Limbong. Sudah berapa tahun jadi? 2 periode. Sudah 2 periode berarti ini tahun keberapa? Tahun 2. Iya, maksudnya ini kan periode yang kedua. Tahun yang kedua berarti sudah 7 tahun menjadi anggota Iya. BPD. Tahun pertama dulu insentifnya berapa? 150 kalau nggak salah. 150. Berarti selama 7 tahun nambah 100.000. Ya. Oke, berarti selama 7 tahun jenengan baru merasa 50.000 kan anggota 200.000. selama 7 tahun menjadi anggota BPD baru merasakan kenaikan 50.000. Betul. Berarti setahunnya mundak sekitar 8.000. Setahunnya mundak 8.000. Berarti setahun mundak 8.000. Pun pokoknya buat BPD ini juga kan per tahun mundak 8.000. Nah, mangke niki mboten usah nunggu per tahun mundak 8.000 alias selama 7 tahun mundak 50.000 niki cukup dengan sehari minimal mundak 50.000. Terima kasih Pak Bupati. Berarti dieling-eling ya janjine kula kali Mas Sono insentif BPD pada hari ini insya Allah akan kita jadikan minimal naik 50.000. Berapa? Iya per bulan. Boten. Minimal syukur makin kita hitung-hitung bisa mudah 100. Amin. Syukur bisa mudah 200. Karepe nggih ngoten karepe. Pun Bu, sekarang kuisnya. Sebutkan Pancasila sila 1 sampai ke 5. Ya jangan dulu anggota BPD apal Pancasila atau enggak? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hak kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ulang. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat hadiah 300.000. Ada yang berani maju lagi belakang? Baju hijau topinan. Baju hijau pakai topi coba maju. Ayo Pak, lari. 2 detik harus sampai depan. Namanya sinten? Pak Mirza saking pundi? Saking Subah. Sudah berapa tahun jadi anggota BPD? Sama 7 tahun. Ten griya sok ngiwangi garwane masak napa mboten? Sebisanya saya tes
Sebutkan 5 nama sayur. Sawi, kubis, lenduk, ya, daun ketela, lembayung. Lembayung karo lenduk padha kae jarene. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Hah? Pohon kacang panjang. Saya sih, betul. Baik, berarti kulino ngiwangi garwane masane. Dapat 200 wis 200 gampang. Ngomong nek 300 mudah sing pertama Mary. Bon. Terakhir yang bisa bikin pantun. Dengan Bu, pergi. Upur-upur ikan lele. Nek pantune apik 400, nek pantune biasa wae 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Dani Evrianti Agnestia dari anggota BPD Desa Purbo, Kecamatan Bawang. Oh, saking Bawang. Pripun pantune ora oleh iku ya, apa iwak lele iku ya. Ora oleh kuwi kudu selain iku. Ora oleh ubur-ubur ikan lele. Ada bakwan beli di Bawang. Pak Faiz Kurniawan yang paling gampang. Kusune jenenge kok 400.000 wis. Sampun. Bapak Ibu yang saya hormati, sejarah panjang membawa Indonesia kemudian menetapkan otonomi daerah. Artinya kekuasaan yang dulu sifatnya sentralistik ada di pemerintah pusat, sekarang dibagi-bagi, ada yang menjadi kewenangan kabupaten, dan bahkan terakhir di tahun 2000-an muncul undang-undang desa yang kemudian memberikan mandat adanya dana desa serta kewenangan yang diberikan kepada setiap desa. Kewenangan selalu berpotensi yang namanya moral hazard. Oleh sebab itu, kewenangan ini harus diawasi, kewenangan ini harus dikawal. Bapak Ibu semua adalah garda terdepan dalam konteks pengawasan pengelolaan kewenangan di setiap desanya masing-masing. Bagus dan tidaknya pembangunan, sesuai dan tidaknya arah pembangunan, pas atau tidaknya kebijakan-kebijakan yang diambil di setiap desa sangat juga bergantung dari peran BPD di setiap desa. Oleh sebab itu saya titip agar kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan di setiap desa itu bisa benar-benar dikawal dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, peran panjenengan cukup strategis dalam tata kelola pemerintah desa. Nah, sekarang saya
peta batas hari ini seperti apa. Bapak semua memiliki PR tingkat pengangguran yang di angka sekitar 5% atau total 28.000 usia produktif di Batang menganggur. Kemudian tingkat kemiskinan kita di angka 8,70% atau sekitar 58.000 jiwa masih dianggap kategori miskin. Pendidikan, banyak anak usia sekolah tidak sekolah. Beberapa waktu yang lalu saya ada kunjungan untuk memberikan bantuan rumah, saya ketemu dengan anak usia sekolah tidak sekolah. Bukan karena orang tuanya tidak mau mensekolahkan, tetapi ternyata anaknya sendiri yang nggak mau sekolah. Kemudian angka harapan hidup di Kabupaten Batang sudah cukup baik, yaitu 75,01 tahun. Angka harapan hidup ini maksudnya apa, Pak? Jadi kalau ada bayi lahir pada hari ini, maka dia punya harapan untuk hidup sampai usia 75 tahun. Itu artinya Bapak Ibu semua, kalau punya saudara yang menikah, baru menikah, sarankan untuk lahiran di Kabupaten Batang. Kenapa? Angka harapan hidup di Kabupaten Batang lebih tinggi daripada Pekalongan maupun Kendal. Jadi nek sing lahir nang Batang insya Allah luwih dawa umure. Tapi kita juga masih punya PR stunting. Kita masih punya PR sekitar 4.370 anak masih stunting dan juga berpotensi stunting. Pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah cukup bagus, 6,03%, di atas rata-rata provinsi dan di atas rata-rata nasional. Tetapi memang spending per kapita kita masih cukup rendah. Spending per kapita itu artinya wong keluarga belanja per tahun itu masih cukup rendah. Rata-rata di sekitar 10,4 juta per kapita. Ini berkorelasi dengan apa? Dengan sing enten sing nganggur ternyata masih 28.000. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, kami ke depan fokus bagaimana nanti menurunkan pengangguran di Kabupaten Batang. Bantuan keuangan yang ke depan kita arahkan kepada setiap desa itu nanti akan kita berikan 3 KPI. Yang pertama, pastikan anak-anak usia sekolah yang ada di desanya masing-masing harus semuanya masuk sekolah. Nih ternyata ada yang di usia sekolah belum masuk sekolah, bantuan keuangannya bukan menjadi prioritas ke desa itu. Jadi jenengan pengen nanti di kepala desanya dapat bantuan keuangan dari pemerintah daerah, cek dulu semua ono gak yang di usia sekolah ternyata tidak sekolah. Nah itu nanti wajib hukumnya dimasukkan sekolah. Nek kepeksa sekali baru nanti kita persilahkan untuk mengikuti paket C. Tahun ini kita sudah anggarkan sekitar 2 miliar untuk percepatan anak-anak sekolah supaya yang terpaksa mereka tidak sekolah dan sudah tidak usia sekolah tapi masih berpotensi mendapatkan pekerjaan, kita arahkan mengikuti paket C. Nah, yang kedua, nanti kita cek di desa itu tingkat penganggurannya berapa persen atau berapa orang. Nah, oleh sebab itu, caranya pripun ben sing ten desa-desa ini panjenengan semua ini penganggurannya bisa berkurang. Kita sudah siapkan pelatihan kerja. Tahun ini akan kita latih 2.000 anak atau 2.000 orang yang akan siap bekerja. Kita sudah bekerja sama dengan 5 perusahaan. Ada 1 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja 8.000. Ada 1 perusahaan lagi yang membutuhkan tenaga kerja 3.500.
Ada satu perusahaan lagi yang membutuhkan tenaga kerja 500, 800, dan 1.200. Nah, kita launching setelah kita MOU dengan 5 perusahaan ini, mulai bulan depan, bulan Juli, kita akan launching yang namanya program dapat kerja. Bocah kita latih, anaknya kita latih, setelah itu langsung kita salurkan ke pabrik-pabrik yang sudah MOU dengan kita. Tahun ini targetnya dari APBD 2000. Syukur nanti akan dapat lagi dari CSR, syukur lagi mungkin nanti akan dapat dari bantuan keuangan yang lain. Harapannya setiap tahun kita bisa melatih 5.000 anak. Jadi 5 tahun kita bisa tuntaskan 28.000 anak yang menganggur di Kabupaten Batang. Nah, bantuan keuangan itu nanti setiap desa juga kita akan ukur nok desone piye penganggurannya. Kalau penganggurannya masih tinggi, ya berarti kita pending dulu. Kenapa? Karena nanti proses pelatihan ini akan kita genjot setelah bulan Juli. Artinya setelah bulan Juli ini setiap kepala desa, setiap BPD punya kesempatan mengusulkan anak-anak mudanya untuk ikut pelatihan. Jangan sampai ternyata 28.000 yang nganggur ini bukan karena dia nggak dapat kesempatan kerja, tapi mergo bocah sing tidak mau. Nah, ini kita nggak mau. Oleh sebab itu harus terus tingkatkan etos kerja. Pak, 28.000 ini dari mana? Apakah yang kerja yang gini informal, yang kerja serabutan itu masuk 28.000 mboten? Yang sudah kerja secara informal itu masuk sebagai orang yang sudah bekerja. Artinya 28.000 ini benar-benar orang yang nganggur dan nggak ada pekerjaan. Yang pilihannya ada 2. Satu, dia memang belum dapat pekerjaan. Yang kedua, mungkin dia menunggu gaji yang lebih besar. Nah, ini nanti akan kita launching namanya program dapat kerja atau DAKER. Mulai bulan Juli kita sudah lakukan pelatihan. Tenang, insya Allah yang ikut pelatihan akan tersalurkan ke industri. Kita sudah bikin MOU. Nah, mangke nganggur ini akhirnya dapat pekerjaan, insya belanja di keluarganya meningkat. Kenapa? Wong selama ini mboten gadah penghasilan, saiki duwe penghasilan setiap bulan 2.300.000, jengene duwe penghasilan mesti nek wayahe jajan derek jajan. Nek wayahe bodo melu tuku sandangan. Nek wayahe poso melu kumpul-kumpul untuk buka bersama. Dengan begitu spending per kapitanya naik. Nek blonjone mundhak berarti makin restoran melu rame, UMKM melu rame, pedagang kaki 5 melu rame. Nek niki 3 niki melu rame, makin belonjo tenggene petani, kulaan beras meningkat, kulaan sayur meningkat, kulaan iwak meningkat, petani derek rame, nelayan derek rame. Nah, ini namanya multiplier effect dengan turunnya pengangguran. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua, di Batang ini kategori pekerja formal itu mencapai 43%. Jadi yang sekarang sudah bekerja itu 43% itu bekerja di sektor formal. Artinya dia mungkin ASN, dia mungkin guru, dia mungkin pegawai di pabrik, dia mungkin pegawai di sebuah perusahaan, dia mungkin anggota BPD, itu masuk kategori pekerja formal yang dia memiliki kepastian atas penghasilan. Nah, itu jumlahnya 43%. Ini angka yang cukup bagus. Nah, dengan 28.000 nanti yang akan kita arahkan menuju pekerja formal, insya Allah nanti juga akan semakin meningkatkan prosentase masyarakat di Kabupaten Batang yang bekerja di sektor formal. Pak, nah terus piye? Biasanya kan kerja di pabrik ono syaratnya minimal SMA. Yang belum memenuhi standar pendidikan kita arahkan ikut paket C. Jadi kita sudah siapkan juga programnya paket C. Tahun ini sekitar ada 1.000 sampai 1.500 bisa mengikuti paket C gratis.
Nah, makanya 3 tahun lagi setelah proses paket C-nya selesai, kita berikan pelatihan, baru kemudian kita daftarkan sebagai tenaga kerja. Jadi Bapak Ibu, ini kuau 2 nggih. Salah satu syarat untuk kita mengukur prioritas BanQ terhadap desa adalah yang pertama itu tingkat pendidikan di desanya, yang kedua adalah tingkat pengangguran di desanya. Nah, baru yang ketiga nopo, setiap desa harus punya tempat pengelolaan sampah. Oleh sebab itu saya mendorong sekali Bapak Ibu semua BPD yang ada di Kabupaten Batang berkoordinasi, berkomunikasi dengan para kepala desa bagaimana menuntaskan sampah yang ada di Kabupaten Batang. Syukur-syukur sampah bisa berhenti di tingkat desa. Berikut cara nih Pak, yang dari Kepondok Reban mana? Ada nggak BPD Kepondok Reban? Kepundung kok Kepundung Reban Budi. Wonten hadir nah niko di belakang. Silakan nanti bercerita kisah suksesnya bagaimana desa itu bisa mampu mengelola sampah. Masyarakatnya disuruh memilah sampah di tingkat rumahnya. Sing plastik dewe, sing sisa-sisa makanan dewe. Diambil oleh BUMDes seminggu sekali setiap hari Jumat. Setiap kali dijupuk rumahnya bayar 2.000. Ada yang ngambil. Diambil kemudian ditaruh di tempat pengelolaan sampah, di tempat pengelolaan sampah dibuang ke lubang yang orang ditaruh di kayak lubang untuk kemudian diharapkan nanti menjadi pupuk. Yang plastik sementara dimasukkan alat insinerator atau pembakaran. Dengan begitu sampah sudah tidak lagi keluar dari desa tersebut. Oleh sebab itu hal ini harus kita masifkan. Selain itu juga bagaimana kita terus mensosialisasikan ke depan supaya masyarakat sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Ojo ngarepe kali bar nyapu ngarepan omah langsung dibuak teng kene kali. Ojo jenengan sing biasa ngerokok nang pinggir jalan ngerokok bariku puntung rokoke dibuak wer nang pinggir jalan. Kenapa Bapak Ibu semua? Yang pertama itu bicara kesehatan putra putrine panjenengan. Semakin sedikit sampah, semakin potensi bakteri muncul. Semakin sedikit potensi bakteri muncul. Semakin sedikit sampah, semakin potensi nyamuk DB muncul. Semakin sedikit nyamuk DB muncul. Semakin sedikit sampah, kualitas udara semakin baik. Kenapa? Karena emisinya tertekan. Oleh sebab itu kami sarankan panjenengan semua membantu kami untuk mensosialisasikan mengurangi sampah. Sing kulino biasane dodolan mboten usah nenggem plastik. Sing tuku kantong sendiri-sendiri. Ini namanya reduce, mengurangi sampah. Nek wis kadung nggak ada plastik, plastiknya digowo malih. Ketika belanja di pasar digowo malih. Ini namanya reuse, menggunakan kembali sampah yang seharusnya dibuang digunakan kembali. Syukur-syukur terakhir bisa recycle. Nek omah gak ada pekarangan, dibolongi, dilubang, sisa makanan ditumpuk di situ supaya menjadi pupuk. Nanti setelah beberapa tahun dhuwure ditanduri wit mangga, wit jambu dan lain sebagainya. Insya Allah akan tumbuh bagus karena bawahnya penuh dengan pupuk organik. Nah, ini adalah bagian upaya kita supaya kita bisa menciptakan Kabupaten Batang ini bersih dari sampah. Selain itu, selain kesehatan, kepentingan kita nopo. Kita ke depan kan pengen menggenjot bagaimana pariwisata di Kabupaten Batang meningkat. Tahun 2021 kunjungan wisata di Kabupaten Batang jumlahnya sekitar 400.000. 2022 meningkat 600.000. 2023 agak sepi, 2024 meningkat drastis menjadi 1.200.000 kunjungan.
Kalau per satu orang yang datang ke sini spending atau belanjanya 300.000 kali 1.200.000 orang, 360 miliar orang dari luar kota berkunjung ke Batang, belanja Batang, duitnya berputar-putar tenggini UMKM, tenggini Kabupaten Batang. Niku berarti sudah 360 miliar. Nah, kalau nanti kita berhasil meningkatkan menjadi 2 juta kunjungan, itu sudah berapa yang akan berputar di Kabupaten Batang? Caranya pripun? Salah satunya kudu resik. Kudu tidak ada sampah sembarangan. Kudu tidak boleh lagi ada sampah-sampah di pinggir jalan. Pulau Mersani niku tempat pengolahan sampah di pinggir jalan, ya Allah. Kadang-kadang pulau pas lewat, niki sing melakukan kadang-kadang nggih. Napa PNS kadang-kadang nggih sing wong perumahan-perumahan niku metu omah, metu perumahan karo nggawa sampah diuncalke pinggir jalan. Kapan-kapan pengen pulau rekam tak upload ben sing gua niku kisinan. Karena nek sinten desa-desa malah kula delok niku udah tertib-tertib malahan. Enggak ada pinggir jalan. Kadang-kadang ya ono ada. Baru kemarin tendar wonten sing gua sampah gini kali. Wonten rekam iki kula kan boleh Pak Camat goleki wonge. Kon njaluk ngapura. Enak aja buang sampah di sungai. Dia tidak memikirkan bagaimana dampak jangka panjang kepada masyarakat kita. Mengko nek ana banjir ngamuk-ngamuk, Pak, banjir, terus saya sapa mbok sama ning kali. Nah, itu adalah upaya-upaya kita bagaimana nanti kita meningkatkan pariwisata. Yang pertama, masyarakat kita kudu resik. Yang kedua, masyarakat kita harus punya culture. Culture niku pripun? Satu nggih budaya. Kita yang sudah punya budaya batik, kita yang sudah punya budaya seni di desanya masing-masing, pertahankan dengan kuat. Baru setelah itu adalah culture nopo, culture untuk menjadi masyarakat yang sopan dan santun, menjadi masyarakat yang ramah, masyarakat yang berpikir positif, masyarakat yang welcome terhadap tamu. Kados jenengan nek ten griya, nek enten tamu, jenengan semanak monggo pinarak jenengan sibuk mendeke mimikan. Jenengan sibuk nawaki niki monggo diunjuk kira-kira tamune seneng napa mboten. Tapi jenengan nek ditamoni wong, "Assalamualaikum, Pak." Jenengan jawab, "Waalaikumsalam." Nggih, nang isor wae. Kira-kira tamune besengut napa mboten? Mboten dikeplak pun syukur-syukur niku, gitu. Nah, ini cara kita juga pola bagaimana kalau kita mau menumbuh kembangkan pariwisata, kita harus menjadi masyarakat yang sopan santun, masyarakat yang positif, masyarakat yang itu membantu kepada para wisatawan dan juga investor. Bapak Ibu semuanya, kita juga masuk kepada era bagaimana ke depan akan banyak industrialisasi di Kabupaten Batang. Investasi tadi selalu membuka lapangan pekerjaan. Nah, investor niku nggih nyaman kalau kita juga menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang ramah kepada mereka, masyarakat yang support kepada mereka. Ini adalah kunci bagaimana kita menjadi masyarakat yang bisa menerima tamu dengan baik. Pak, tapi kan pabrik mau sing sugih wong-wong kuwi tok kondo sapa? Mboten. Kalau kita ngomong tidak boleh pakai asumsi, kita harus pakai data. Dan ini terbukti, ketika banyak investasi masuk, pertumbuhan ekonomi meningkat, ternyata Gini rasio itu apa? Gap jarak antara yang kaya dengan yang miskin, niku ternyata semakin dekat. Jadi boten kok sing sugih saya sugih, sing miskin saya miskin, ternyata boten. Gini rasio di Kabupaten Batang semakin lama semakin mengecil, yang itu tandanya masyarakat yang kaya dengan yang miskin jaraknya semakin dekat. Oleh sebab itu artinya investasi yang ada di Kabupaten Batang ini adalah investasi yang positif, investasi yang membuka lapangan pekerjaan sehingga menurunkan gap antara yang kaya dengan yang miskin.
Bapak Ibu semua, berbagai upaya terus kita lakukan, termasuk bagaimana master plan pembangunan ke depan kita bagi menjadi 5 zona, yaitu zona industri meliputi Gringsing, Subah, Banyu Putih, sebagian Limpung, kemudian zona pertanian dan agrowisata meliputi Bawang, Blado, sebagian Wonotunggal, kemudian zona pendidikan meliputi Kecamatan Bandar, zona bahari meliputi Batang Kota, Tulis dan Batang Kota dan Kandemang, kemudian zona pelayanan publik meliputi Batang Kota. Ini adalah upaya-upaya kita bagaimana kita membangun roadmap pembangunan di Kabupaten Batang yang komprehensif, yang secara menyeluruh sehingga arah pembangunannya jelas. Kita nggak mau nanti tiba-tiba nungguin bawang ono pabrik, bukan purun saya. Kita nggak mau lagi nanti tiba-tiba tenggini Blado enten pabrik, nggak boleh. Kalau mau bangun pabrik, adanya ditulis atau di Gringsing. Biar yang Blado, yang Bawang tumbuh dengan pertanian dan agrowisatanya. Sehingga arah pembangunan infrastruktur di sana berarti arahnya nopo? Arahnya berarti pembangunan irigasi. Arahnya adalah pembangunan infrastruktur untuk menuju agrowisata. Nah, itu nanti pasti satu dengan yang lain terus berkesinambungan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pemerintah hari ini juga fokus pada swasembada pangan. Artinya, insya Allah panjenengan semua yang petani juga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang. Demikian Bapak Ibu, harapannya kita terus bisa berkolaborasi, terus bisa berkomunikasi untuk terus membawa kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk Kabupaten Batang. Memang Bapak Ibu semua, setiap kebijakan tidak bisa disetujui oleh 100% masyarakat. Wonten sing setuju, wonten sing boten. Lalu napa boten? Kados jenengan misalnya anggota BPD. Anggota BPD kan enten kantore nggih, setiap desa. Engko nek ana masyarakat moro kantor, jenengan ora tahu ana masyarakat ngeluh. Anggota BPD ora tahu ana kantor, kerjaane dolan-dolan tok. Giliran jenengan ana kantor terus, masyarakat bening ngomong. Anggota BPD ora tahu nilai rakyate ana kantor terus. Nggih to? Jenengan sing tesih nom nikah dhisik, gadah putra-putri, nikah di usia muda, omongane cah cilik kesusu kawin. Engko wis tuwa nembe kawin, omongane ora payu rabi, tuwa lagi kawin. Nah, ini contoh bagaimana sebuah keadaan setiap orang itu selalu melihat dari sisi pandangnya masing-masing. Cuman saya selalu mengajak kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Batang, kalau kita maju, kalau kita mau maju, jadilah masyarakat yang berpikir positif, yang yakin terhadap perubahan, yang terbuka terhadap inovasi, yang terbuka terhadap perubahan, yang terbuka terhadap perkembangan. Karena kalau masyarakat sudah sikapnya skeptis, tertutup, pokoknya orang, pokoknya aku kudu nolak, itu yang membuat masyarakat kita tidak maju. Saya pernah ke Singapura ngobrol dengan supir taksi di Singapura, hanya satu kunci dia cerita kenapa Singapura kemudian menjadi tumbuh menjadi daerah yang bagus, masyarakatnya terbuka terhadap inovasi dan masyarakatnya mau belajar. Nah, makin jenengan enten desa, enten kampunge sing penyakit-penyakit iki sing kerjaane selalu memberikan pikiran-pikiran negatif, memberikan apa jenenge hasutan dan lain sebagainya, udah biarkan saja, wis ora usah dijagong balik merusak masyarakat yang lain. Kita harus menjadi masyarakat yang positif, yang terbuka terhadap perubahan, yang terbuka terhadap inovasi, sehingga kita terus berpacu untuk beradaptasi dengan keadaan. Menantang mawon Bapak Ibu semua, sukses selalu. Terakhir sebelum saya tutup, saya tegaskan lagi, minimal mau kontrol janjike minimal ngundak 50.000.
minimal, nggih. Karepe piro karepe? Ya engko bertahap selama 5 tahun ya. Minimal tahun depan naik 50.000 dulu. Karena ini bicara kemampuan fiskal. Saya boleh misalnya, Pak, aku target mundak 500, tapi sampean tak tugas. Tugasnya nopo? Pastikan semua bayar PBB dengan rapi. Pastikan semuanya bayar sing nok desane nok kampunge, termasuk niki enten restoran, enten kafe, pastikan mereka semua bayar pajak. Jenengan melu ngawasi. Nek ora semua bayar langsung ditinggal. Siap. Yo, tenang yo. Nah, dengan begitu nanti PAD-nya naik. Jangan nuntut Pak ini tambahi tapi PAD-nya orang muda-muda sing nambahi sopo. Jadi tugas pertama adalah bagaimana kita bersama-sama meningkatkan PAD, baru nek wis PAD ini muda nembe saged dibagi. Dibagi niku napa nggih mboten hanya untuk gaji APBD bangun jalan, nguripke lampu, menata tempat-tempat wisata. Nek dalane apik, nek lampune padang, tempat wisatanya bagus, restoran juga pasti tambah ramai. Nek tambah ramai ya penghasilannya saya mudah. Jadi ini adalah multiplier efek yang insya Allah akan terus membantu kita semua. Kurang dan lebih mohon maaf, sukses selalu, salam buat keluarga, mugi-mugi sedanten sehat, panjang umur, kata rezeki, utangi dodang lunas. Yang penting ojo sampai nambah bojo. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.